Adat kampung Dukuh pasti dipertahankan, mau bagaimanapun juga. Tanah larangan yang tadi adatnya harus punya jimat itu kan, tanah larangan. Satu, tutupan, garapan, larangan, titipan, cadangan. Nah, tapi Dukuh berfungsi sama tiga, sumber daya alam, kedua pendidikan, agama, berdasarkan Pancasila untuk mengatur alam. Adat kampung Dukuh ini ada dua cerita, ada dua sejarah maksudnya. Ada sejarah lisan, ada sejarah tulisan. Nah, lisan ini menceritakan Syekh Abdul Jalil ini keturunan Sunda, orangnya orang Sunda, keturunan Eyang Prabu Siliwangi. Tapi di masa kecilnya ada kelainan. Karena dari sejarah kan waktu Syekh Abdul Jalil jadi penghulu di Sumedang, Bupati Sumedang itu melanggar perjanjian itu. Harapannya ya mudah-mudahan Islam ke depan di kampung Dukuh ini dijaga dengan baik, aturannya maupun sosialisasinya. Itu aja antara Dukuh dengan pemerintah, itu aja. Di selatan Kabupaten Garut, jauh dari pusat keramaian, hutan masih berdiri sebagai penjaga sunyi. Di balik rimbunnya pepohonan itu, terdapat sebuah perkampungan kecil yang hidup dengan cara yang nyaris tak berubah oleh waktu. Di tempat inilah Islam tumbuh bukan sebagai simbol, tetapi sebagai jalan hidup, bukan sekedar ibadah, melainkan laku yang dijalani setiap hari. Inilah Kampung Adat Dukuh, sebuah desa Islam tradisional, tempat iman dijaga dengan kesederhanaan. Islam telah hadir di Kampung Dukuh sejak ratusan tahun lalu. Ia datang tidak dengan paksaan, melainkan dengan keteladanan. Melalui para ulama dan tokoh agama, Islam perlahan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Salah satu tokoh yang sangat dihormati adalah Syekh Abdul Jalil, yang diyakini meletakkan dasar ajaran Islam di kampung ini. Islam diwariskan dari rumah ke rumah, dari orang tua kepada anak-anaknya, tanpa banyak tulisan, namun hidup dalam teladan. Adat kampung Dukuh ini ada dua cerita, ada dua sejarah maksudnya. Ada sejarah lisan, ada sejarah tulisan. Nah, lisan ini menceritakan Syekh Abdul Jalil ini keturunan Sunda, orangnya orang Sunda, keturunan Eyang Prabu Siliwangi. Tapi di masa kecilnya ada kelainan, sukanya berkelana jalan-jalan. Nah, singkatnya jalan-jalan sampai mancanegara ke Tanah Suci Mekah, gitu kan. Kebetulan di Tanah Suci Mekah ketemu sama seorang perguruan keislamiahan. Akhirnya diajak tinggal diam di sana, alhamdulillah mau. Sesudah mau di sana, sampai masalahnya hidup lama di sana. Nah, selama hidup di sana dididik di bidang keislamiahan. Dari kecil sampai dewasanya. Singkatnya sudah dewasa, dipanggil sama gurunya. Abdul Jalil ke sini. Sesudah ketemu dengan Syekh Abdul Jalil, terus cerita sama Syekh Abdul Jalil. Abdul Jalil, karena kamu sudah dewasa, ilmunya, wibawahnya, pokoknya sudah cukuplah ilmu kamu. Kamu harus pulang ke Nusa Jawa karena kamu bagian di Nusa Jawa. Akhirnya Syekh Abdul Jalil jawab,
saya nggak mau pulang ke Nusa Jawa, mau tetap hidup di sini. Terus nanya lagi gurunya, kenapa kamu nggak mau pulang ke Nusa Jawa? Apakah mau meninggal dikubur sama tanah di Mekah? Apakah mau meninggal dimandiin sama air Mekah? Kalau gitu, nih bawa airnya, nih tanahnya bawa. Tapi nanti bila mana sudah ketemu tempat tinggal kamu, tanah taburkan, air tanamkan. Nah, sesudah ada tugas seperti itu, akhirnya pulang dari Mekah ke Nusa Jawa. Itu lisan. Nah, sekarang tulisan. Sababiahnya atau cukang lantarannya Syekh Abdul Jalil ada di kampung sini. Nah, sababiahnya Sumedang. Kenapa waktu sababiah Sumedang? Karena ini Jawa Barat ini, Sumedang ini dikuasai sama Mataram kurun waktu itu. Makanya keyakinan saya Jawa Barat ini dikuasai 3 kesultanan. Sultan Mataram, Sultan Banten, dan Cirebon. Mataram menguasai ke Jawa Barat. Contohnya seperti Ciamis, Tasik, Sumedang, Garut, Bandung, Cianjur, itu kekuasaan Mataram. Nah, sesudahnya masalah Syekh Abdul Jalil disuruh, sesudah masalahnya ke Nusa Jawa disuruh, gitu kan? Nah, sesudah Syekh Abdul Jalil kebetulan Sumedang kurun waktu itu butuh penghulu penghulu itu tokoh agama kan. Nah, akhirnya Bupati Sumedang datang ke Mataram, mohon untuk kepala agama di Sumedang kiriana siapa? Ya, Sinun Mataram mendunuh sama Syekh Abdul Jalil. Nah, ada orang bakal dipercaya dan kepercaya namanya Syekh Abdul Jalil kalau mau. Akhirnya Syekh Abdul Jalil dipanggil sama Sinun Mataram. Sudah ketemu sama Sinun Mataram, terus Syekh Abdul Jalil ditanya sama Sinun Mataram. Tanya gini, Abdul Jalil, saya kedatangan Bupati Sumedang. Katanya Sumedang membutuhkan kepala agama dan penghulu, kirana kamu sanggup enggak? Jawabannya, siap saya jadi penghulu di Sumedang, tapi ada permohonan permintaan dua perkara. 1, Bupati dengan rakyat bersatu. 2, jangan pelanggaran hukum syara. Nah, permohonan 2 itu disanggupi sama Bupati Sumedang. Sudah sepakat semua berangkat dari Mataram ke Sumedang. Sesampainya ke Sumedang, Syekh Abdul Jalil dipasahan untuk memegang kepenghuluan. Terus bekerja di Sumedang sampai lamanya 12 tahun. Sesudah 12 tahun, Syekh Abdul Jalil datang lagi ke Bupati Sumedang. Mohon bilang, saya mau berangkat lagi ke Mekah. Sudah diizini berangkat ke Mekah. Syekh Abdul Jalil sedang di Mekah, ke Sumedang kedatangan 2 utusan dari Banten. Katanya gini, saya utusan dari Banten. Kata Banten, Sumedang jangan mengabdi sama Mataram, balikan harus mengabdi sama Banten. Nah, sama Bupati Sumedang tidak diterima karena Syekh Abdul Jalil senang nggak ada, ditolak, nggak diterima. Akhirnya disuruh pulang karena suruhan kan. Nah, sesudah pulang 2 utusan dari Banten, Bupati Sumedang mikir di hatinya, kalau 2 utusan dari Sumedang tidak dibunuh, ini bakal jadi huru hara akhirnya. Perasaannya baik yang itu. Akhirnya Bupati Sumedang mengutus 2 utusan dari Sumedang untuk mencari 2 utusan dari Banten tadi, terus disuruh harus dibunuh karena utusan.
laksanaan utusan. Nah, akhirnya ketemunya di Parakan Muncang. Akhirnya 2 utusan dari Banten itu dibunuh. Nah, perasaannya ini dirahasiakan, nggak ada yang tahu. Nah, akhirnya dirahasiakan, nggak ada yang tahu. Kebetulan ada yang tahu. Pas yang tahu itu kepercayaan Syekh Abdul Jalil yang namanya Sutawijaya. Sutawijaya sudah ada kejadian itu kebingungan. Bingungnya bila mana Syekh Abdul Jalil datang tidak nggak dikasih tahu, pasti marah. Kalau dikasih tahu, Bupati Sumedang pasti marah. Tapi punya kesimpulan, daripada dimarahi sama Syekh Abdul Jalil, lebih baik dimarahi sama Bupati Sumedang. Akhirnya Syekh Abdul Jalil datang dari Mekah. Sesudah datang ke Mekah, maka sama Sutawijaya didatangin. Terus Sutawijaya sudah ketemu Syekh Abdul Jalil, bilang bahwa di Sumedang ada kejadian. Akhirnya Syekh Abdul Jalil marah karena nggak setuju sama kejadian itu. Nah, akhirnya lama-lama ketahuan sama Bupati Sumedang bahwa Syekh Abdul Jalil tahu persis tentang kejadian itu. Akhirnya keadaan marah, akhirnya dipanggil sama Bupati Sumedang. Bupati sesudah ketemu sama Bupati mohon maaf, perasa saya ini enggak melanggar syara. Jawaban Syekh Abdul Jalil, ini pelanggaran syara karena membunuh orang tanpa permusyawarahan. Nah, akhirnya Syekh Abdul Jalil minta mundur diri dari kepenghuluan. Masjid berdiri sederhana di tengah kampung adat Dukuh. Bangunannya tidak megah, namun terawat dan penuh ketenangan. Masjid adalah tempat warga mendirikan sholat, tempat bersujud dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Sejak fajar menyingsing, langkah-langkah kaki menuju masjid menjadi pemandangan yang akrab. Azan berkumandang, memanggil hati untuk beribadah. Di ruang inilah ayat-ayat suci dilantunkan. Doa-doa dipanjatkan, zikir diucapkan dalam hening. Masjid menjadi ruang sakral, tempat iman diteguhkan dan hati ditenangkan. Bagi masyarakat Dukuh, menjaga masjid berarti menjaga ibadah. Dan menjaga ibadah berarti menjaga kehidupan itu sendiri. Mempertahankan gitu. Sampai ini. Karena apa? Pasti dipertahankan. Ada kampung Dukuh pasti dipertahankan, mau bagaimanapun juga. Nah, makanya ada tanah larangan kan. Nah, tanah larangan yang tadi adatnya harus punya jimat itu kan. Tanah larangan, satu tutupan, garapan, larangan, titipan, cadangan. Nah, tapi Dukuh berfungsi sama 3, sumber daya alam, sumber hidup, pendidikan, agama berdasarkan Pancasila untuk mengatur alam yang menjalankan sumber kehidupan, pelaksanaan yang ada di 5 fungsi, tutupan, garapan, larangan, titipan. Nah, ini kan adat ini yang tadi ada 3 larangan. Ada larangan di sini, ada 3 larangan: larangan kampung, larangan makom, larangan hutan lindung. Larangan kampung dilarang bermewah lah. Termasuk Lampung, seperti Lampung itu menariknya kemewahan. Tapi bukan saya orang sufi, cuma mempertahankan doang saya mah gitu kan. Itu karena di Lampung ini, karena masa Lampung ini pasti nantinya nariknya kemewahan nantinya. Makanya sama saya dipertahankan kalau di dalam. Karena masa ini yang di dalam ini sekuat tenaga saya kalau di luar nggak saya melarang, karena apa? Syara nggak melarang apapun, mau punya mobil kalau dilarang. Sebetulnya kalau di sini itu cuma itu mempertahankan peninggalan, bukan orang sufi saya mah. Mobil punya sebetulnya, tapi bukan dapat beli saya mah ngasih gitu. Bukan dari beli, nggak punya uang, ada kalau ada yang ngasih gitu kan. Di sini tuh ada masjid emang.
masjid. Oh, apa? Boleh diceritain tentang masjid ya? Oh, kalau masjid ini makanya tetap kan ini contohnya kan itu untuk bersuci di sana kan, untuk mendekatkan diri ada tempatnya itu tempat semedi. Nah, untuk di sini permusyawaratan ada pun di sini kan. Nah, kalau itu tempat tamu-tamu kalau bilang yang itu kalau nggak ada mukim kan di sana. Kalau masjid itu khusus untuk mengabdi sama Maha Kuasa. Ya gitu kan. Itu paham saya karena antara masalah tempat sucinya yang cepat ada jembatan jamban 5 gitu kan. Terus ada tempat semedi Bumi Alit namanya. Nah, ini untuk pengaduan mau apa mau di sini gitu kan. Tentunya seperti itu. Pesannya untuk saya mohon sampaikan karena sekarang ini adat punya wilayah. Adat wilayah berdasarkan sejarah. Insya Allah sejarah ada, petana udah ada. Cuma dari dulu belum ada yang itu. Maksudnya saya untuk mempertahankan alam sebetulnya gitu, bukan apa-apa. Gitu kan. Nantinya mana tutupannya gambaran itu. Terus anggarannya yang diharapkannya, anggarannya adat. Jangan birokrasi. Nah, kalau seumpamanya ditanggapi sama pemerintah, mengasihkan masalah wilayah, terus masalah perdanya, terus anggarannya adat, aturan saya. Itu yang diharapkan sama saya. Saya kalau saya ada, kalau Bapak ada jalan, saya mau ketemu sama gubernur, bukan apa-apa gitu kan, mau menyampaikan barangkali gubernur tahu cepat masalahnya ngasih itunya, insya Allah alam ini bakal kuat. Nama saya Mustafa. Aktivitas sehari-hari di sini ya bertani gitu. Seperti biasalah berkebun. Kalau yang peziarah itu kenapa Pak boleh masuk? Karena dari sejarah kan waktu Syekh Abdul Jalil jadi penghulu di Sumedang, Bupati Sumedang itu melanggar perjanjian itu. Dari melanggar, ia membunuh utusan di Banten dengan tanpa bermusyawarah itu. Membunuh orang tanpa dosa gitu. Yang melanggar mungkin secara hukum ini nggak ada, mungkin hukum alam kalau di sini seperti melanggar sebelum selain hari Sabtu dilarang jarah, selain PNS misalkan PNS masuk jarah, yang melanggar ya itu hukum alam yang berjalan. Boleh diceritain contoh-contohnya nggak? Contohnya, sepertinya kalau ada PNS masuk mungkin gajinya nggak ada, atau misalkan jabatannya hilang, banyak lah. Bahkan ada orang yang maksain masuk tuh, ya sakit, terus 2-3 bulan meninggal. Bagaimana sih Pak rasanya hidup dengan aturan adat terus nggak ada teknologi dengan luar? Hidup dengan nggak ada teknologi ya, gimana ya? Karena kalau orang lain ada TV, kita nggak ada. Itu kita lebih lebih sederhana, lebih tidak memikirkan dunia dan tidak pernah menginginkan apapun itu yang namanya kemewahan. Gitu. Di sini kan per minggu ya, mungkin per minggu itu 200-300. Kalau masalah penduduk 500 lah, duku luar sama dalam tuh. Berapa rumah? Kalau rumah 100. Harapannya ya mudah-mudahan Islam ke depan di Kampung Duku ini dijaga dengan baik, aturannya maupun sosialisasinya. Itu aja antara Duku dengan pemerintah, itu aja. Kehidupan Islam di Kampung Duku kan jadi nggak ada seperti bentrok antar suku atau antar keyakinan akidah, tidak ada kalau di Duku. Nyaman, damai, itu aja. Boleh diceritain Pak aktivitas
aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari ya kalau bangsa ibu-ibu itu berkebun ya, berkebun. Kalau bapak-bapaknya mungkin yang bisa nyadap, nanam pohon, sawah, gitu aja. Nanam jagung, aktivitasnya begitu aja. Kalau di sini bentuk rumahnya sama juga ya, seperti ini? Ya, menghadap ke arah kiblat. Boleh Pak diceritain mengenai rumahnya? Mengenai rumah ini kan, maksudnya ini kan filosofi. Biar kita ini sama ya, tujuan sama, kebersamaan lah intinya gitu. Jangan ada orang merasa lebih tinggi, merasa ada orang sombong, kan ini sama. Jadi diartikan seperti itu kalau rumah ini. Boleh diceritain Pak, misalnya rumahnya di atasnya tuh terbuat dari apa sampai ke bawah Pak? Ya, kalau di atas kan pakai injuk. Injuk didobel sama eri ilalang ya. Terus pakai bambu, bilik, palupuh, seperti itu. Jadi bangunannya biasa lah, tanggung gitu. Untuk rumah di sini Mungkin kalau di dukuh dalam ada 2, 3 gitu. Jadi keluarga besarnya udah pada merantau, ada yang udah nikah, tinggal di luar kampung gitu. Di Kampung Dukuh, Islam hidup dalam keseharian masyarakatnya. Dalam cara berbicara, dalam cara bekerja, dalam cara menjaga alam dan sesama. Di tengah dunia yang bergerak cepat, Kampung Dukuh mengajarkan satu hal sederhana, bahwa iman tidak selalu harus gemerlap. Cukup dijaga, cukup diamalkan. Disinilah iman bertahan, di Kampung Adat Dukuh.